warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku grade 4 yang berbahagia, berjumpa lagi dengan Husnuddin. Kita akan belajar Islamic Studies. Kemarin kita sudah belajar surah Al-Falaq dan juga surah Al-Fil. Bagaimana isinya? Tentunya kalian sudah memahaminya. Tinggal bagaimana kalian mempraktekkannya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang bukti adanya Allah atau iman kepada Allah. Apakah kalian sudah tahu apa itu iman? Ya, iman adalah percaya. Iman kepada Allah berarti kita percaya adanya Allah. Apakah kalian percaya bahwa Allah itu ada? Allah itu tidak kelihatan loh. Tapi apakah kalian percaya? Kita sebagai orang beriman, kita harus percaya. Kita wajib percaya bahwa Allah itu ada. Apa saja buktinya? Tentunya kalian sudah mengetahuinya, bukan? Oke, kalau belum tahu, kita akan bahas pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya, kita simak video berikut ini. Pada dasarnya, meyakini keberadaan Tuhan merupakan naluri alami manusia. Seseorang tidak perlu belajar untuk mengetahui bahwa Allah itu ada, karena pengetahuan tersebut sebenarnya sudah ada sejak dia diciptakan, tinggal dipikir sedikit saja. Sama halnya dengan pengetahuan seseorang bahwa kue yang telah dipotong lebih sedikit dari kue yang masih utuh, atau tahu bahwasanya suatu perbuatan pasti ada berlakunya. Seorang anak kecil ketika ditabok dari belakang misalnya, dengan sifat nalurinya dia akan menengok dan mencari tahu siapa pelakunya. Kalau kemudian dikatakan kepadanya bahwa tidak ada seorang pun yang memukul, dia tidak akan percaya, bahkan mungkin dia akan menangis hingga mengetahui siapa yang memukul supaya bisa membalas dendam. Begitu juga tentang pengetahuan seseorang akan adanya Allah sebagai Tuhan pencipta. Tanpa belajar pun, hal tersebut sudah ada dalam pikiran manusia, tertanam dalam setiap jiwa. Nah, dalil akal yang menunjukkan keberadaan Allah sebagai Tuhan pencipta sebenarnya sangat banyak dan bermacam-macam bentuknya. Namun dalam video ini kita hanya mencukupkan dengan 2 saja ya. Bukti akal yang pertama adalah penciptaan alam semesta. Ya, penciptaan alam semesta itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa segala produk buatan mengharuskan adanya yang membuat, dan segala hasil perbuatan mengharuskan adanya pelaku. Dikarenakan alam semesta merupakan hasil ciptaan, maka menjadi sebuah keharusan pula kalau di sana ada zat yang telah menciptakannya. Pada suatu hari, ada seorang Arab Badui ditanya, "Bagaimana engkau mengetahui Tuhanmu?" Dia pun menjawab, "Jejak kaki onta menunjukkan adanya onta. Jejak perjalanan menunjukkan adanya orang yang telah lewat safar. Langit yang memiliki bintang-bintang, bumi yang memiliki jalanan lapang, lautan yang berombak, bukankah semua itu menunjukkan kepada zat yang maha lembut dan maha mengetahui?" Suatu ketika, Imam Abu Hanifah ditanya oleh sekelompok orang yang menolak keberadaan Allah. Maka beliau menjawab, "Sebentar, aku sedang merenungkan cerita yang telah diberitahukan kepadaku tadi. Katanya, ada sebuah kapal di lautan yang berisi berbagai macam barang dagangan, tanpa ada yang menjaga dan mengemudikan. Meskipun begitu, kapal tersebut pergi dan kembali dengan sendirinya, menerjang ombak yang besar dan tetap selamat darinya beserta barang bawaannya. Kapal misterius tersebut berjalan kemana saja sesuka hati." Maka para ateis ini pun mengingkari, tidak akan ada seorang berakal pun yang mempercayai cerita itu. Maka Imam Abu Hanifah menjawab, "Celaka kalian, alam semesta yang kokoh dan teratur ini, baik yang di atas maupun yang di bawah dengan segala sesuatu yang berada di antaranya, apa tidak ada yang menciptakannya? Demikianlah, kalau kapal laut yang lebih sederhana saja tidak mungkin bisa berlayar dan berlabuh dengan teratur tanpa awak kapal, tentu alam semesta yang lebih kompleks ini tidak mungkin bisa berjalan teratur tanpa adanya Maha Pencipta dan Maha Pengatur."
Bukti akal kedua ialah setiap makhluk pasti memiliki permulaan. Setiap hari kita melihat adanya permulaan dalam kehidupan kita. Munculnya janin dalam kandungan yang sebelumnya hanya sperma, tumbuhnya tanaman yang sebelumnya hanya berupa biji-bijian, pohon menjulang tinggi yang sebelumnya hanya merupakan tanaman kecil, atau bahkan diri kita sendiri yang lahir ke dunia setelah sebelumnya tidak ada, kemudian tumbuh dewasa setelah sebelumnya hanya anak-anak, badan yang menjadi lebih tinggi, kuku yang semakin panjang, rambut yang semakin lebat, dan seterusnya. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwasannya alam semesta ini pernah bermula dulu menjadi ada setelah sebelumnya tidak ada. Maka kesaksian kita melihat alam semesta ini muncul setelah sebelumnya tiada sudah cukup untuk menunjukkan bahwa semua hal dalam alam semesta ini berasal dari ketiadaan, kemudian dijadikan ada oleh Sang Maha Pencipta. Itulah bukti akal kedua, yaitu semua makhluk pasti memiliki permulaan. Namun, jika kita melihat sejarah kehidupan manusia, bahkan hingga saat ini, masih ada saja orang yang menyangkal keberadaan Tuhan. Adanya orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya alam semesta ini ada dengan sendirinya. Semua makhluk muncul semata-mata karena faktor alam saja. Bahkan lebih dari itu, ada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan pencipta loh. Ya, begitulah adanya. Fitrah alami manusia seringkali mengalami keraguan dan kebingungan ketika diiringi dengan keangkuhan, kebodohan, dan kesombongan. Sehingga perlu adanya bukti akan keberadaan Tuhan. Baik anak, cukup jelaskan bahwa Allah itu ada di dalam alam ini, di dalam Al-Quran maupun di Asmaul Husna. Itu ada nilai-nilai dan makna yang harus kita pahami. Untuk itu sekalian, anak-anakku sekalian, kita harus taat kepada Allah. Kita harus percaya atas nilai-nilai Allah. Kita tidak boleh mengikuti nilai-nilai selain nilai-nilai yang datangnya dari Allah. Untuk itu, pertebalkan iman kita bahwa Allah menciptakan kita di dunia ini agar kita hidup sesuai dengan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Dan kita bisa meneladani Asmaul Husna tadi. Ada 99 Asmaul Husna. Dari mulai Ar-Rahman, kemudian As-Sobur. Ya, itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Agar apa? Agar kita tidak tersesat. Kita tidak boleh mengikuti budaya-budaya yang tidak jelas, atau mungkin aliran-aliran yang tidak jelas, pemahaman-pemahaman yang tidak jelas. Kita kembali kepada Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Karena itu datangnya langsung dari Allah. Hudal linnas, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Orang yang mau mengikuti petunjuknya pasti tidak akan tersesat. Saya pikir itu saja penjelasannya. Mudah-mudahan kalian paham bahwa Allah itu ada. Maka dari itu kita harus meyakini dengan sepenuh jiwa. Untuk itu sebagai to-do aktivitinya, minta kalian mencari satu ayat, ya, satu ayat saja yang berhubungan dengan adanya Allah, ya, satu ayat yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Silakan ditulis di kertas dan artinya, ya, kalau sudah difoto dan dikirimkan ke kelas 7. Mudah-mudahan kalian bisa, dan ucapkan terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.